Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akhadha matja'ahu minal laili wada'a yadahu tahta khattihi thumma yaqulu Allahumma bismika amutu wa ahya wa idza istayqadha qala alhamdulillahilladzi ahyana min ba'di ma amatana wa ilaihin nusyur. Rawahu Bukhari. Niki teks hadis di sini. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mau tidur, idza akhadha matja'ahu minal laili, dari satu malam, wada'a yadahu tahta khatihim, Nabi meletakkan tangan beliau di pipi beliau. Ngeten, nak sare ngeten, turu, damel bantal, turune miring, Nabi ngoten. Tsumma yaqulu, kemudian doanya Allahumma bismika amutu wa ahya. Niki teks hadis teng mriki, bismika Allahumma atau Allahumma bismika amutu wa ahya. Allahumma bismika amutu wa ahya. Ya Allah, dengan menyebut namamu, amutu, saya mati, wa ahya, dan saya hidup. Ini ngoten. Jadi ketika Nabi itu mengajarkan kepada kita, jadi setiap saat, setiap keadaan, supaya kita ini ingat akhirat. Gerbang menuju akhirat dimulai dari kematian. Kita lihat hampir ya, doa-doa itu kan begitu. Mau makan pun doanya diingatkan akhirat. Mau makan, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Jauhkan kami dari api. Ajeng mangan eling akhirat, arep turu ingin eling mati. Hampir semua doa-doa begitu. Berjalan bismillahi tawakkaltu 'alallah. Kita serahkan diri kita kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Demikian seterusnya. Niku ngoten. Dengan menyebut namamu, ya Allah, aku mati dan aku hidup. Wa idza staiqadha, dan apabila bangun dari tidur, beliau Rasulullah berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana mim ba'di, enten mine di hadis ini. Di riwayat yang lain, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da mim ba'di ma amatana wa ilaihil nusyur. Jadi segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami dari setelah mati kami, wa ilaihil nusyur, dan kepadanya lah, kepada Allah lah nanti kita akan dibangkitkan. Akan dikembalikan, nusyur, dikembali al-maraji, tempat kembali kita hanya kepada Allah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini film niki sae dipraktekno, turu niku miring. Damel bantal, pipine niki tangan tengen ditekek teng ngene pipi,
mujur tenggene kiblat nggih. Waraine marep ning kiblat, sikile ning kidul, napa ndase sirahe tenggene lor niku ngoten. Miring. Niku ngoten. Nggih. Paling boten budale mawon nek wis turu nggih lali mboten napa-napa. Kalau bisa tetap bertahan pada posisi miring saya. Ngoten. Dan iki nggih nak para ahli pun meneliti nggih turu model ngoten niku bagus untuk kesehatan jantung. Bagus untuk kesehatan jantung. Niku bisa istirahat jantungnya. Wa an Ya'ish bin Tikhwah Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala abi bainama ana mudhaji'un fil masjidi ala batni idza rajulun yuharrikuni bilijlihi wa qala inna hadhihi baj'atu yubghidu Allah qala fa nadartu fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahu Abu Dawud. Dari Ya'ish bin Tikhwah Al-Ghifari radhiyallahu anhu berkata, ayah saya Tikhwah Al-Ghifari menceritakan, ayah saya telah berkata, telah menceritakan kepada saya, suatu ketika saya tidur di masjid di atas perut saya, berarti tidur tengkurap di dalam masjid. Tiba-tiba ada seorang laki-laki menggerakkan tubuh saya dengan kakinya. Jadi ujung-ujung di kroso digerakne awake niku karo sikil. Kali Kanjeng Nabi ngeten. Langsung Nabi niki maka berkata orang itu, sesungguhnya tidur seperti ini adalah tidur yang dibenci oleh Allah. Maka ayahnya Tikhwah Al-Ghifari menoleh. Aku ternyata melihat beliau adalah Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Niki Pak, niki dua hal. Yang pertama, dulu sahabat, dulu Nabi pun itu tidur di masjid tidak apa-apa, biasa. Bahkan ketika 10 hari terakhir Ramadan beliau itikaf, itu pun tidur di dalam masjid. Bahkan di dalam riwayat Nabi itu memakai kemah, ya, membangun kemah, membuat kemah di dalam masjid. Kemah Turki itu di dalam masjid. Istirahat di situ. Makanya tidur di masjid itu tidak apa-apa, tidak dilarang. Sampai hari ini jenengan pun kalau di Masjid Nabawi jenengan tidur di masjid ya enggak apa-apa. Kalau wingi pas haji di Masjid Nabawi kesel ya turu. Ibae turu teng jero masjid mboten kuat lho, Pak. Kademen. Oh, ademe masyaallah. Wis katen. Kula bengi dindil mboten kuat, akhire kula metu wis. Kenten turu teng sore niku napa niku. Payung niku. Ngeluwe tak teng mriku lho, jujuk ser sak jam. Masyaallah, kowe nanget. Ngoten. Makanya hati-hati ya.
Makanya nggak usah masjid itu ditulisi dilarang tidur di dalam masjid. Jangan. Soalnya itu bahaya nih, mengharamkan perkara yang dihalalkan oleh Allah. Niku dosa. Nah, mestinya tulisannya mboten ngoten. Silahkan tidur tapi sesuai dengan sunnah, dengan alas. Mestinya tulisannya begitu. Tidur di masjid, mohon tidur, kalau tidur di masjid menggunakan alas dan tidur sesuai dengan sunnah. Begitu. Insyaallah. Dulu zaman Nabi biasa, Pak. Dulu zaman Nabi ketika orang-orang masuk Islam datang ke Masjid Nabawi, itu diajari Islam di dalam masjid dan tidur juga di dalam masjid yang laki-laki. Yang perempuan itu dibawa ke rumah Nabi, rumah sahabat. Itu begitu. Masuk Islam. Itu. Pun. Kalau jadian kula ya nggak pernah turu teng griya. Jadian kula sekolah CMI, CSD. Pokoknya mulai MI ya tidur di masjid, di musola sampai kelas 6. Iku mboten pernah enak mun. Biyen jadian nggih sak lembar sarung ngono ae dikrubutno pun iso. Saiki tangi langsung greges. Nggih. Soalnya ngene teng pegunungan dingin. Nggih ngoten. Niku satu. Yang kedua, bahwa yang kedua dilarang tidur dalam posisi tengkurap. Niki dilarang oleh Nabi. Jadi tidur yang semacam itu adalah tidur yang dibenci oleh Allah. Dan ini terjemahannya nggih enten loro. Terjemahannya ada dua. Satu, yang dilarang itu tidur tengkurap ketika di dalam masjid. Ada yang menerjemahkan memang tidur tengkurap di mana saja. Jadi dua versi penerjemahan. Kemudian versi yang ketiga, larangan itu sifatnya bukan haram tapi masih pada posisi sebatas makruh. Niku ngoten. Tapi yang jelas tidur dalam posisi tengkurap ini mohon dihindari. Jadi saat ini anak-anak kita itu biasa, Pak, tidur tengkurap atau tidur-tiduran tengkurap karo buka HP. Dan itu, Pak. Maka di dalam masjid dihindari hal semacam ini. Kadang sambil baca buku tidur tengkurap. Jangan. Kalau baca duduk saja sudah. Makanya tidur tengkurap atau tidur-tiduran tengkurap itu tolong dihindari karena cara tidur itu dibenci oleh Allah. Dan secara hikmah ngoten apa meneh jero masjid, Pak. Nak turu murep niku gampang mengeluarkan air liur, ngiler niku paling gampang nak turune murah. Iku wae. Makanya hati-hati sekali lagi, kalau tidur di masjid hati-hati jangan sampai ngotori masjid. Kalau tidur pakai alas, jangan langsung di karpet. Niku ngoten. Nah, yang jenengan anu yang nggawa sajadah dhewe, dilemeki dhewe, mari ngoten kan mulih iso digawa, iso tinggi
nggih tampung iso dicuci di rumah, tidak mengotori karpetnya masjid. Itu terkait dengan tidur. Nggih, iki bisa kita praktekkan dan kita upayakan. Kalau tidur miring atau tidur nanti ada yang terlentang, kemudian tidak boleh atau makruh tidurnya tengkurap. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man qa'ada maq'atan lam yadhkurillaha ta'ala fi kanat alaihi minallahi tirratun wa man ittaja'a majja'a la yadhkurullaha ta'ala fi kanat alaihi minallahi tirratun. Tirratu at-tirratu bi kasrati ta'i musannati min fawq wahya an-naqsu wa qila at-tab'atu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW, barang siapa duduk di tempat duduk kemudian dia tidak ingat kepada Allah, maka dia di mata Allah orang yang merugi, orang yang kurang, atau orang yang cacat. Jadi Pak Bu niki, kita di mana saja diperintahkan oleh Allah untuk ingat kepada Allah. Jenengan lungguh ning dinggon mawon, lungguh teng masjid, lungguh ning jaba masjid, lungguh ning gone kendaraan, lungguh teng pundi mawon, niki kalau tidak ingat pada Allah maka termasuk kelompok orang yang merugi atau kelompok orang yang cacat di mata Allah. Makanya niki lungguh. Demikian juga wa manita ja'a maja'an, barang siapa yang dia merebahkan tubuhnya untuk tidur kemudian dia tidak mengingat Allah, maka di mata Allah hal yang semacam itu adalah kekurangan atau kecacatan, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Niki minim, artinya wau Pak. Kita ajeng tilem maca donga niki bismika Allahumma amutu atau Allahumma bismika amutu wa ahya, atau membaca doa yang panjang kemarin, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawatu amri ilaika wa alja'tu dhuhri ilaika rohbatan wa rohbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa nabiyyikal ladzi arsalta. Niki doa-doa semacam itu jadi kita baca ketika kita mau tidur. Jadi jangan sampai kita tidur tidak baca doa. Kalau doa panjang tadi tidak apal, jenengan sembarang mawon, sing penting zikir eling kalih Gusti Allah. Maca bismillahirrahmanirrahim nggih kena nak ora apal donga. Dengan zikir napa mawon nggih, maca la ilaha illallah nggih, alhamdulillah sae. Pokoke zikir. Lah sing apik meneh niku wau ya di waca dongane lengkap. Wingi sadurunge napa turu wudu dhisik, bar wudu terus maca donga niku wau, mari ngono diimbui sambil terus berzikir sampai akhirnya terlelap di tidur. Itu yang paling bagus. Zikir terus sampai terlelap tidur. Nanti kalau kita tidur semacam ini Bapak Ibu, tidur kita menjadi tidur yang berkualitas. Apa tidur berkualitas? Ini dua sisi nih. Kualitas tidur itu satu, kualitas secara akhirat.
kita tidur itu mengikuti sunnah Nabi. Allah berfirman di dalam Quran, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah oleh Muhammad, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah cinta pada kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita bisa bayangkan Pak, tidur itu kalau semalam suntuk itu berapa? 4 jam. Kok 4 jam? 8 jam tambah. Tergantung nak wis tuwe biasanya turu petang jam 5 jam wis ngelilir. Nek wis tuwek-tuwek ngoten. Nah, sik enom niku 12 jam ya sing lengger mawon. Sik enom. Niku ngoten. Itu tidurnya. Bayangkan kalau 4 jam itu kita tidur mengikuti sunnah, maka dengan tidur kita semakin dicintai oleh Allah. Dengan tidur kita itu Allah mengampuni dosa-dosa kita. Yang ketiga, yang jelas kita pasti diberi pahala karena mengikuti sunnah Nabi dihitung sebagai ibadah. Makanya ibadah paling ikhlas niku ibadah turu. Asal melok sunnah Kanjeng Nabi. Bayangno Pak, jenengan sholat petang jam kuat? Gak kuat. 8 jam tambah gak kuat. Akan nak turu kuat. Makanya iman-iman jenengan turu kok boten nyontoh sunai Kanjeng Nabi. Betul iman. Kenapa? Ya kita nggak punya poin sama sekali. Dan itu loh kesempatan ngibadah paling ikhlas, turu. Itu ibadah paling ikhlas. Kumpul bojo ya ibadah ya. Ikhlas gak? Kadang-kadang ikhlas, kadang-kadang gak. Soalnya nak kesel gak ikhlas, nak turu Pak, dijamin ikhlas nak turu. Niku makanya jangan disia-siakan ibadah niku. Niku nggih. Itu kualitas secara akhirat ukhrawi seperti itu. Yang kedua, secara medis, ternyata tidur itu semakin berkualitas itu semakin bagus untuk kesehatan. Saniki nyun sewu Pak, gara-gara tidurnya tidak berkualitas, niku juga rentan terhadap berbagai macam penyakit. Kenapa? Kalau tidur tidak berkualitas Pak, niki otak ini tidak bisa istirahat sempurna. Akibatnya napa Pak? Otaknya lelah. Nah otak lelah Pak, metabolisme tubuh itu jadi enggak sempurna. Jantungnya malah berdenyut lebih cepat atau lebih lemah. Nah wis ngono, iku wis pengaruh ning nggone tekanan darah. Niku juga begitu. Kalau tidak sempurna nanti tubuh ini Pak memproses napa niku racun niku ya ora sempurna. Akibatnya napa livere kena. Go liver kena, ginjele kena bisa. Akibatnya napa sing ketok mengke sing terukur mergo liver ginjal wis gak iso memproses dengan betul. Suwe-suwe ya wis macam-macam, ana duwe pabrik gula, duwe pabrik apa nih iku. Nah, ana asam urat, ana sembarang. Suwe-suwe nyon sewu Pak niki hati-hati niku. Niku iso pembuluh darah akhirnya mergo gak iso diproses, akibatnya niku buntu Pak. Selange niku buntu. Ya nak selang anu niku dikoroki gampang lho, ini pembuluh darah ukurannya mikron. Lah niku pun buntu pun Masya Allah Pak. Akibatnya nggih ngoten niku. Mboten kuat napa-napa akhirnya. Makanya itulah pentingnya tidur yang berkualitas. Tidak harus lama Pak. Kadang sebentar tidur itu berkualitas
maka nanti tubuh akan melakukan pemulihan secara sempurna. Makanya posisi yang dicontohkan Nabi itu menjamin secara akhirat juga menjamin secara dunia untuk kesehatan tubuh kita. Tambah sidi melih. Wa Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustaqiyan fil masjidi wadi'an ihda rijlaihi 'ala al-ukhra. Dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, sesungguhnya Abdullah bin Zubair melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur terlentang di masjid dengan meletakkan salah satu kakinya di atas kaki yang lain. Niki hanya Nabi ngoten. Iki ngeten. Terlentang sikile ngeten, diceket tembok. Terlentang. Iku ngoten. Dan ini sama, tidurnya di masjid. Ini loh dalil lagi, Pak, bahwa tidur di masjid itu boleh. Bahkan Nabi pun mencontohkan tidur di masjid. Nah, di hari ini masjid itu ditulis dilarang tidur di masjid. Wah, buyar nih. Nah, ini Pak, berarti mengharamkan perkara yang dicontohkan oleh Nabi. Hati-hati ngoten iki. Makanya ditulisi nulisi gini, wow, kalau tidur menggunakan alas. Posisinya Nabi terlentang dengan meletakkan satu kaki di atas kaki yang lain. Ini tidak dijelaskan, Pak. Artinya yang atas yang kanan apa yang kiri. Artinya ya bebas. Yang penting salah satu diletakkan di atas yang lainnya. Ini juga penting, Pak. Tidur, kalau tidur ikut sunnah ini nanti menjamin, Pak, kalau pakai sarung niku mungkin gak ketok, Pak, niki Pak, nggih. Pistole iki gak ketok. Makanya niki nyun sewu niki perlu awake dhewe latihan praktek ngeten niki, soalnya jenengan anak haji. Wong lanang pomene gak oleh gawe sempak wong lanang. Nah, ibadah haji niku ternyata mesti dielikno karo anu niku lho, yo jek ana turu ketok pistole niku ngeten. Niku nang ngene Arafah ngoten niku, masyaallah. Padahal mriku wong wedok sliwar-sliwar mriku. Makane niku dilatih turune posisine ngoten nggih. Lah nek gawe sarung ya napa namine nak pe amane dibundeli sarung. Nggih, sarung niku dibundeli supaya mengki mboten nila. Niku njagani ngoten niku. Makane penting nggih film kalau posisinya terlentang, kalau miring lebih aman ya. Kalau miring itu nanti akan terhindar dari terbukanya aurat. Kalau terlentang niki rentan, makanya Nabi memberi contoh dikempit ya, kakinya ditaruh di atas yang lain, termasuk dalam rangka menjaga auratnya jangan sampai terbuka. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sholal fajr tarabba'a fi majlisi hatta tatli asy-syamsi hasna'an. Iki berikutnya dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sholat fajar, sholat subuh maka Nabi tetap berada di dalam majlisnya sehingga terbit matahari. Ya niki Pak, niki sunnah nggih. Gak boleh Nabi itu beri contoh bar subuh gak mulai, tetap duduk di tempat duduknya
sampai matahari terbit. Nah ini ini kurang didik ini. Berarti ngaji ini tekan matahari terbit berarti. Kula nggih. Masyaallah. Jadi nggih niat ngeten iki. Hasnaan itu terbitnya matahari napa niki? Baidoan. Jadi sampai warnanya putih. Mataharinya sampai warnanya putih. Jam piro berarti ya? Mboh. Masyaallah. Masyaallah.